kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program rohani remaja dan pemuda Jemaat GKI Kuala Kurun. Program kami ini sudah 1 bulan rutin kami laksanakan dan tayangkan secara online, yakni setiap hari Jumat pukul 18 WIB dengan metode yang berbeda setiap minggunya. Dan pada minggu keempat ini, kita akan bersama mendalami langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama dari talk show kita Jumat kemarin, yang membicarakan tentang sikap peduli di tengah pandemi. Namun, sebelum lebih jauh kita melihat dan merenungkan kembali hal-hal praktis apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen untuk tetap menunjukkan sikap kasih dan peduli di tengah masa pandemi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon tuntunan dari Roh Kudus agar apa yang disampaikan akan disimak dan bahkan direnungkan dengan baik oleh masing-masing kita yang mengikuti program rohani kita pada saat ini. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas hidup, kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kembali kami bersama diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih bersama kami akan lebih mendalami lagi bagaimana caranya supaya kami dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kami, sekalipun pada saat ini kami berada di situasi di mana pandemi wabah COVID-19 masih ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau yang memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, akal budi yang datangnya dari Tuhan,
sehingga apapun yang disampaikan dalam program ataupun ibadah SPRP Jemaat GKI Kuala Kurun pada saat ini, itu akan sungguh-sungguh berbicara bagi kami, dan bahkan sekalian kami yang memberi diri untuk mendengarkan dan melihat serta menyaksikan ilustrasi yang akan disampaikan nanti dalam video yang sudah disiapkan. Kami akan belajar apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang bukan hanya berakar, tapi juga bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan serangkaian program kami, ibadah kami pada saat ini. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pendeta selaku narasumber Jumat kemarin sudah menjelaskan bahwa perintah Yesus dalam Markus 12 ayat 31 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu tetap berlaku bagi pengikut Kristen bahkan sampai saat ini. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini juga. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap melaksanakan perintah Kristus mengasihi sesama kita di masa ketika kita harus melaksanakan social dan physical distancing saat ini? Nah, berikut SPRP Jemaat GKI Kuala Kurun menyediakan beberapa ilustrasi yang dapat kita lihat dan saksikan bersama. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saya bertanya, apa sih ciri khas dari pengikut Kristus? Maka bagaimana yang menjadi jawaban saudara-saudari? Saudara-saudariku, kita bisa melihat dan mengenal apakah seseorang itu sungguh adalah pengikut Kristus ketika dari hidupnya, dari sikap dan perilakunya terlihat apakah dia memiliki dan mencerminkan kasih, baik itu terhadap Tuhan dan juga terhadap sesamanya manusia. Kenapa kasih? Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 yang berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oleh karena itulah ciri khas dari pengikut Kristus, maka tidak ada alasan apapun yang membuat seorang pengikut Kristus itu tidak mau dan bahkan enggan mengasihi sesamanya manusia. Nah, apakah termasuk di masa pandemi ini? Di masa kita harus menjaga jarak dengan orang lain, apakah kita harus tetap mengasihi? Tentu saja dalam situasi apapun, termasuk di situasi saat ini, kita harus tetap selalu menunjukkan kasih kita kepada sesama kita manusia. Nah, dimulai dari mengikuti anjuran dari pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan, itu sebenarnya adalah wujud dari kita mengasihi orang lain. Supaya ketika kita berusaha menjaga kebersihan, kita tidak mudah tertular dan selanjutnya tidak akan menularkan kepada orang lain, atau orang lain juga tidak tertular virus corona lewat droplet atau kontak fisik dengan kita ketika kita dengan setia mengenakan masker dan juga menjaga jarak kita. Dan mengasihi serta peduli itu tidak terbatas pada saat kita harus bertemu secara fisik saja. Ketika kita tetap saling menyemangati dan mendoakan lewat kecanggihan teknologi kita sekarang, itu juga adalah bentuk kasih kita kepada sesama di masa sekarang, di mana tentu banyak orang termasuk diri kita pribadi saat ini rawan yang namanya merasakan perasaan down, khawatir, takut, dan banyak perasaan negatif lainnya. Nah, karena itulah saudara-saudariku, tetap penting bagi kita untuk saling menyemangati dan saling memberikan perhatian. Bahkan ketika ada sesama kita yang terjangkit virus corona, perasaan tidak mengenakan itu rawan menguasai hati mereka. Nah, sebagai orang Kristen, ya kita wajib untuk tetap menunjukkan kasih kita dengan cara menghubungi, memberi semangat, dan bukannya menghakimi. Bahkan kita harus mendoakan. Itu yang sangat menolong bagi mereka. Nah, tunjukkanlah kasih di masa sekarang itu lewat perkataan-perkataan kita yang baik dan membangun. Sebab Amsal pasal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan selain juga lewat perkataan, tunjukkanlah kasih lewat aksi atau perbuatan kita. Dan di masa sekarang ini, kasih lewat perbuatan adalah tidak egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara-saudariku pikirkan selama masa pandemi ini? Apakah saudara-saudari hanya berkutat pikirannya pada keakuan saja, pada keluarganya saja? Apakah hanya berkutat pada pikiran tentang bagaimana supaya saya dan keluarga saya aman stok makanan, terpenuhi kebutuhannya? Nah, mari tunjukkan kasih dengan tidak hanya berpikir tentang aku dan keluargaku saja, tetapi berpikir tentang bagaimana saya bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu bisa dimulai dari memperhatikan tetangga kita dan berbagi, walaupun sedikit dengan tetangga dan bahkan dengan sesama yang benar-benar memerlukan. Berbagi apa yang bisa kita bagi. Bisa berbagi APD, bahkan bisa berbagi sedikit sayur atau bahan makanan. Berbagi, itulah aksi kasih yang perlu kita lakukan di masa sekarang ini. Nah, ketika kita berbagi, maka sebenarnya akan ada perasaan bahagia
yang dirasakan oleh orang-orang yang kita bagi berkat. Karena mereka merasa, oh saya diperhatikan, dan bahkan akan memunculkan perasaan bersyukur bagi orang-orang di sekitar kita, karena mereka dapat merasakan berkat Tuhan bagi kehidupannya lewat kebaikan orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika orang-orang bersyukur dan memuliakan Tuhan karena kasih dan kebaikan kita, bukankah kita sudah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan? Nah, saudara-saudariku, ciri khas pengikut Kristus adalah punya sifat dan sikap selalu mengasihi dan peduli terhadap sesama, baik itu lewat perkataan dan bahkan lewat perbuatannya. Pertanyaannya, apakah itu ada di diri Anda yang menyebut diri Kristen? Mari renungkan dalam hidup Anda masing-masing, dan mari tunjukkan kasih itu dalam hidup saudara-saudari yang mengaku Kristen. Mari kita renungkan juga lewat pujian kita dari PKJ nomor 264 ayat yang pertama dan kedua, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kembali pada saat ini Tuhan berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tadi kami sudah kembali belajar ya Tuhan, dan bahkan diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah bagi kami, yaitu sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan, demikian kami harus saling mengasihi, bukan hanya dengan orang-orang terdekat kami, tapi dengan sesama kami manusia. Ampuni kami ya Bapa, jika terlebih di masa saat ini, ketika kami berada dalam situasi kehidupan di mana pandemi COVID-19 ada di tengah kehidupan kami manusia. Kami termasuk sebagai umat Kristen lebih cenderung memikirkan diri kami sendiri,
lebih memikirkan hanya keluarga kami sendiri. Dan kami enggan, tidak mau, atau bahkan lupa untuk tetap menunjukkan kasih terhadap sesama dengan cara memikirkan apa yang bisa kami bagikan sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Dan bahkan karena diri kami yang terbatas, seringkali kami juga lupa untuk memberikan perkataan-perkataan yang baik, yang menyenangkan, memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi kenalan-kenalan kami, dan bahkan bagi orang-orang yang terpuruk pada saat ini. Kami cenderung acuh tak acuh, dan bahkan ada di antara kami yang lebih mudah menghakimi keadaan orang lain ketimbang memberikan dukungan dan perhatian dan bahkan doa bagi orang-orang yang memerlukan. Ampuni kami Tuhan, biarlah lewat ilustrasi yang sudah kami simak tadi dan bahkan lewat kebenaran firman-Mu, kami akan diingatkan agar dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, kami mengaku sebagai orang Kristen, maka kami akan membuktikannya lewat menunjukkan sifat dan sikap kami yang penuh dengan kasih dan kepedulian terhadap sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, baik anak muda remaja-Mu, agar tetap menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap orang tua, saudara, keluarga, dan bahkan sesama. Dan bukan hanya remaja pemuda, siapapun kami yang menyimak dan juga bersama merenungkan firman-Mu tadi, kami akan dimampukan oleh Tuhan menunjukkan kasih lewat perkataan yang memberikan semangat dan bahkan lewat perbuatan berbagi, sekalipun kami berbagi sedikit, terlebih dengan orang-orang yang memerlukan. Itulah bukti kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, terlebih di situasi kami sebagai manusia pada saat ini, kami senantiasa berserah kepadamu. Biarlah ya Bapa, atas segala yang terjadi pada saat ini, Engkau yang akan memberikan belas kasihan-Mu, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan, sehingga kami umat manusia ini dapat menemukan cara, menemukan obat untuk melawan sehingga virus corona ini ya Tuhan bisa kami lawan dalam kehidupan kami, dalam peradaban kami, dan bahkan pada saatnya kelak kami dapat menjalani aktivitas dengan baik oleh karena hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang Tuhan berikan bagi kami manusia. Dan bahkan kami senantiasa setia mendoakan para pemimpin kami ya Tuhan, baik dari pusat, daerah, sampai ke kabupaten, sampai ke pelosok sekalipun. Berikanlah hikmat kebijaksanaan supaya dapat memikirkan kebijakan-kebijakan apa yang baik yang dapat dilakukan untuk tetap mendukung kehidupan masyarakat kami sebagai warga negara Indonesia dimanapun kami berada. Kami mohon agar Tuhan memberkati juga setiap gereja-Mu, agar gereja-Mu dapat menjadi garam dan terang terlebih di wabah COVID-19 ini, senantiasa menyerukan kebenaran firman Tuhan dan bahkan senantiasa berbagi kasih lewat perkataan-perkataan yang membangun, lewat ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan lewat aksi-aksi yang memberi teladan di dalam kehidupan dimanapun gereja-Mu berada. Berkatilah kehidupan anak muda remaja-Mu dimanapun mereka berada, biarlah hidup mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, terlebih menunjukkan kasih dan kepedulian dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami laksanakan pada saat ini diberkati oleh Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang yang telah menyaksikannya. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan kesehatan kekuatan bagi kami, baik itu pengurus, pemuda remaja Jemaat GKI Kuala Kurun dan siapapun kami yang menyaksikan acara pada saat ini, sehingga di minggu yang akan datang kembali kami dapat bertemu, belajar bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama lewat ibadah, lewat program rohani yang senantiasa setia kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Acara kita telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan program rohani bersama dengan remaja pemuda Jemaat GKI Kuala Kurun. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu lagi di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.